warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersberno Arif dari Forum News Network. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan akhirnya buka suara soal kemungkinan dia berpasangan dengan bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Wacana memasangkan Anies dengan Ganjar Pranowo itu datang dari politisi PDIP yang sekarang menjadi ketua DPP, yakni Said Abdullah. Jadi Said Abdullah memberikan usulan itu menyusul publikasi survei dari Litbang Harian Kompas tentang elektabilitas para calon presiden pada Pilpres 2024. Dalam survei tersebut, secara mengejutkan disebutkan elektabilitas Ganjar itu berada di peringkat teratas. Unggul tipis dari bakal calon presiden Prabowo Subianto, dan kemudian Anies Baswedan itu di peringkat ketiga. Tetapi menariknya, survei tersebut juga itu memotret atau menunjukkan data bahwa siapapun calon presiden yang diusung oleh Presiden Jokowi, didukung, biasanya disebutnya sebagai di-endorse oleh Presiden Jokowi itu hanya akan dipilih 18,1% responden. Ini yang angkanya ini katanya udah termasuk naik terus loh angkanya gitu, tapi hanya 18,1%. Sementara, nah ini yang penting dicatat, yang tidak didukung oleh Presiden Jokowi itu malah lebih unggul hampir 2 kali lipat, yakni angkanya itu 32,6%. Dengan pemilih yang ragu-ragu dan belum memutuskan itu mencapai 49,7%. Jadi kalau tanpa katakanlah tidak dapat tambahan sama sekali dari pemilih yang belum memutuskan itu tadi ya ini siapapun yang tidak diusung oleh Presiden Jokowi, kita bisa membacanya seperti itu, hampir dipastikan masuk putaran kedua ini. Saya kira begitu ya. Mungkin juga yang dibaca oleh Said Abdullah. Jadi dari data survei tersebut, sesungguhnya peluang Anies untuk menang atau tepatnya lebih tepat ini maju pada putaran 2 Pilpres itu sangat besar. Bagaimanapun kan sekarang ini sudah terbentuk persepsi kuat di benak publik. Anies adalah figur yang pasti tidak akan bahkan dihalang-halangi oleh Presiden Jokowi untuk maju pada Pilpres 2024. Sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto adalah dua figur yang kini tengah berebut dukungan dari Presiden Jokowi. Khusus untuk Ganjar, kita masih mencatat kan ini sejak awal digadang-gadang akan menjadi penerus dari Presiden Jokowi. Itu skenario darurat kalau masa perpanjangan jabatan Presiden Jokowi, entah caranya apakah mengubah dari 2 periode menjadi 3 periode, kalau atau memperpanjang masa jabatan 2-3 tahun dan menunda pemilu. Tapi semua itu kan sejauh ini ya opsi itu kelihatannya tidak mungkin terwujud kecuali nanti ada skenario lain, walaupun skenario itu tetap hidup saya kira ya. Tapi pokoknya sekarang ini skenario-nya sudah berubah lah, dan soal Ganjar itu ternyata juga berubah lagi karena Ganjar sekarang ini ada kesan dia memang tidak bisa diandalkan oleh Jokowi sebagai penerusnya karena dia sudah di take over oleh oleh Ibu Megawati ya. Jadi memang peta dukungan dan peta politik saat ini itu menjadi berubah kan setelah Ganjar Pranowo akhirnya dicalon presidenkan oleh PDIP. Ada tanda-tanda yang sangat kuat bahwa Presiden Jokowi itu telah meninggalkan Ganjar Pranowo bersama PDIP dan memilih mengalahkan partai-partai pendukungnya untuk berada dalam koalisi partai-partai pendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Tetapi kalau kita lihat dinamika internal di PDIP, itu tampak sekali PDIP itu berusaha sangat kuat untuk menarik kembali Jokowi ke kandang banteng. Nah, salah satunya adalah seperti dikatakan oleh Puan yang menyatakan kalau Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan gugatan judicial review batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun turun ke 35 tahun, maka menurut Puan terbuka peluang Gibran untuk menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Nah, kalau Gibran jadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo, mau tidak mau ya Pak Jokowi pasti akan balik ke kandang banteng. Nah, kita bahas lagi tadi wacananya soal kemungkinan memasangkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo atau Ganjar Pranowo sebagai dengan Anies gitu, sebagaimana
dikemukakan oleh Said Abdullah setelah dia mencermati hasil survei Kompas tadi. Dan kemudian dia membayangkan keduanya itu bisa menjadi satu kekuatan. Menurut Said, hal ini sangat baik bagi kepemimpinan nasional ke depan. Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan. Tentu akan menjadi bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan. Sama-sama masih muda, cerdas, dan energik. Itu kata Said Abdullah kepada wartawan hari Selasa. Hari Selasa ini tanggal 22 Agustus ya 2023. Dari survei Kompas tadi, Said itu mengakui bahwa Anies itu bukan kompetitor yang patut diremehkan. Justru menurutnya Anies merupakan sosok calon pemimpin yang cerdas sama seperti Ganjar. Dan keduanya itu juga sama-sama dari satu alma mater terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada. Ngomong-ngomong, kalau alma mater ini kan Pak Jokowi juga dari situ ya, walaupun sekarang ini banyak sekali yang meragukan, yang mempertanyakannya ya. Wacana yang dilontarkan oleh Said ini tampaknya ini tidak lepas dari peta politik mutakhir yang tadi yang saya sebutkan, bahwa ada tanda-tanda yang sangat kuat bahwa Jokowi lebih memilih Prabowo ketimbang tetap bersama dengan PDIP. Karena itu saya kira kemudian berlakulah prinsip yang dalam politik itu sering disebut bahwa the enemy of my enemy is my friend. Musuhnya dari musuh saya itu adalah teman saya. Sekarang jadi Pak Jokowi dianggap musuh dari PDIP, dan karena Anies Baswedan itu dimusuhi oleh Pak Jokowi, yang mau nggak mau itu dia menjadi teman dari PDIP. Kira-kira itu saya kira yang dibayangkan oleh Pak Said Abdullah. Bagaimana respon dari kedua kubu? Saya mulai dulu dari kubu Anies ya, karena ini kan datangnya tadi tawaran itu atau wacana itu dari kubu PDIP. Surya Chandra, ini mantan Wakil Menteri Agraria Tata Ruang dan juga mantan kader dari PSI. Banyak kalau saya baca di media sosial disebutnya sebagai PSI yang sudah insaf. Ada aja ini para netizen ini ya. Nah, Surya Chandra menyambut baik gagasan Said Abdullah itu. Kedua calon presiden, Pak Anies dan Pak Ganjar, adalah figur-figur muda yang kita butuhkan hari ini untuk menghadapi tantangan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Kalau digabungkan, kami yakin keduanya akan bisa bahu-membahu menghadapi dan mengatasi masalah hingga tuntas. Itu kata Surya Chandra pada hari yang sama, ya hari Selasa. Nah, bagaimana dengan partai-partai pengusung Anies Baswedan? Dua partai pengusung Anies Baswedan, PKS dan Nasdem, itu juga menyambut baik wacana tersebut dan ya menyatakan terbuka saja kemungkinan menduetkan keduanya. Masih mencari dinamika satu sama lain. Jadi masih sangat mungkin terjadi pergeseran sampai pada saat nanti menjelang pendaftaran. Barulah itu ketahuan akan saling mengunci dan final. Itu kata Presiden PKS Ahmad Saihu di Badung, Bali. Itu hari Selasa juga. Jadi memang wacana yang dilontarkan oleh Said ini kemudian menjadi heboh dan mendapat tanggapan dari berbagai kalangan dan juga dari para pengamat. Kata Saihu, partai-partai saat ini masih belum menetapkan secara final. Meski begitu, Saihu menegaskan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sampai saat ini masih tetap solid. Nah, kata-kata masih tetap solid ini kayaknya penting untuk diulang-ulang terus ya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Taufik Basari, mengatakan keinginan menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies boleh saja. Jadi ya boleh-boleh saja karena setiap punya harapan, punya bayangan atau pandangan. Itu kata dia secara diplomatis. Saat ini, kata Taufik, kondisi politik masih begitu cair sehingga setiap partai masih menunggu seperti apa perkembangan lebih lanjut. Kita lihat saja perkembangan berikutnya seperti apa. Bagaimana dengan Demokrat? Nah, Demokrat ini kan yang sering disebut bahwa ingin tetap memaksakan AHY sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Sikapnya jelas, seperti disampaikan oleh juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Saat ini kami, Demokrat bersama Koalisi Perubahan, sudah memiliki jalan sendiri. Kami memiliki semangat memperjuangkan perubahan, perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau ini disampaikan dalam keterangan tertulis dari Herzaki itu pada hari Rabu, ya tanggal 23 Agustus. Menurut Herzaki, Anies merupakan sosok atau simbol perubahan. Artinya sosok yang pantas dan pas untuk mewakili masyarakat yang menginginkan perubahan dan perbaikan. Sedangkan Ganjar, kata Herzaki, sudah memiliki jalannya sendiri. Dia tidak menyatakan apa, tapi jelas kalau perubahan ya berarti dia status quo gitu ya. Intinya sebenarnya apa yang dikatakan oleh Herzaki ini nggak mungkin lah secara platform
politik keduanya berbeda, yang satu pro status quo, yang satu pro perubahan. Itu saya kira jawaban yang cukup diplomatis dari Herzaki. Penolakan yang sama itu ternyata juga datang dari kubu PDIP, dan ini yang menyatakan langsung adalah Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, yang kata dia secara ideologis itu sulit untuk menyatukan Anies dengan Ganjar. Jadi itu yang disampaikan oleh Pak Said, tapi tadi saya juga meminta penjelasan Ibu Ketua Umum bahwa itu adalah ranah Ibu Ketua Umum dan sampai saat ini belum diputuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kata Hasto yang ditemui oleh media, oleh wartawan di Jogja pada hari Selasa lalu. Hasto menegaskan pendamping Ganjar nantinya dilihat dari berbagai aspek, bukan hanya dari elektoral saja, namun juga ideologi dan kemampuan teknokratiknya. Terkait dengan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari Pak Ganjar, adalah sosok yang tidak hanya pertimbangannya dari aspek elektoral, tapi kemampuan teknokratiknya dan kesesuaian terhadap ideologi. Tetapi yang akan dipastikan dari karakternya memiliki kesesuaian ideologi. Itu tambah tegas Hasto ya. Nah, kalau kita simak pernyataan Hasto, penekanannya itu pada kesesuaian ideologis yang pasti saya kira ini agak sulit ya untuk dipertemukan. Walaupun sebenarnya realitasnya nggak seperti itu ya. Tapi kan tadi Hasto mengaku dia telah meminta pendapat dari Megawati. Jadi ini kalau yang sampaikan Hasto benar, ini yang disampaikan adalah pendapat resmi dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Semoga Hasto ini nggak salah kutip lagi ya soal ini ya. Sebab dalam beberapa kesempatan kan pernyataan Hasto ini sering dimentahkan atau setidaknya diralat oleh Puan Maharani putri dari Ibu Megawati. Contohnya adalah soal kemungkinan berkoalisi. Ini udah beberapa bulan lalu ya sebelum terbentuk koalisi ya. Kemungkinan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat itu pagi-pagi Hasto sudah menyatakan tidak akan terwujud karena secara ideologis itu berbeda, terutama dengan PKS gitu ya. Namun kita lihat kan langkah Puan menyatakan sebaliknya. Dia malah membuka diri bekerja sama dengan parpol manapun katanya. Dan itu katanya dia mendapat mandat dari Ibu Megawati. Nah, sebagai bukti bahwa itu adalah ketika kemudian Puan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kita mesti lihat ya konteks ketemunya ini adalah kan AHY ini adalah putra dari mantan Presiden SBY, sementara Puan adalah putri dari mantan Presiden Megawati. Sudah menjadi rahasia umum hubungan SBY dengan Mega ini ya sangat dingin setelah SBY itu yang pada waktu itu masih menjadi Menko Polhukam dan Megawati menjadi presidennya, memutuskan maju pada Pilpres 2004 menantang dan kemudian mengalahkan Megawati. Belum lagi kita ngomong soal food estate, soal kemudian batas gugatan judicial review batas usia 40 jadi 35 tahun, itu semua juga diralat oleh Puan Maharani. Nah, kalau dari sisi Megawati atau tepatnya Hasto sudah menolak, bagaimana dengan Anies? Kendati secara tidak langsung, namun posisi Anies juga menolak wacana tersebut. Tapi kalau Anies ini dia menyatakan ada if-nya, ya, ada jikanya. Berpasangan dengan Ganjar atau siapapun itu buat Anies menjadi terbuka dengan syarat harus terjadi lebih dahulu koalisi parpol. Orang partai, pimpinan partai, anggota partai, kalau partainya bukan bagian dari koalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya? Menjadi bagian dari koalisi dulu, baru ada pembahasan nama. Itu kata Anies ketika ditanya oleh wartawan di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023. Anies menyatakan sampai saat ini koalisi perubahan untuk persatuan yang berisi PKS, Nasdem, dan Demokrat tetap solid di tengah wacana duet Ganjar Anies tersebut. Dan ia membuka peluang partai mana saja yang berminat untuk gabung ke koalisi pengusungnya. Bila nanti ada partai yang ingin bergabung, Anies memastikan 3 parpol koalisi memiliki mekanisme untuk membahasnya bersama. Jadi yang menjadi bagian dari koalisi, di situ kita bahas bersama-sama. Tapi kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, rasanya sulit ada percakapan itu. Anies menyatakan bahwa 3 parpol koalisi pengusungnya selalu siap untuk dialog. Hanya saja dia menekankan pembahasan itu harus membahas kepastian bergabung koalisi terlebih dulu, bukan langsung membahas pasangan. Jadi yang saya sebut tadi if, jika. Jadi Anies membuka peluang jika itu, ya kalau koalisi dulu dong, PDIP misalnya bergabung dengan koalisi perubahan, dan baru setelah itu baru bisa duduk dan membahas soal berpasangan. Tapi kalau tidak ada, nggak mungkin langsung membahas pasangan Anies dengan Ganjar misalnya seperti itu. Ini saya kira
jawaban cukup diplomatis meskipun ini kita bisa artikan sebuah penolakan dari Anies. Dari pernyataan Hasto dan Anies tadi tampaknya sangat sulit ya kita membayangkan itu menduetkan Ganjar dengan Anies itu terwujud pada Pilpres saat ini ya. Kita nggak usah bicara perbedaan ideologis atau basis masa pendukung yang sangat berseberangan ya. Ini kalau saya baca komentar-komentarnya ini baik komentar dari dua kubu, mereka akan menolak kalau dipasangkan pasangan pendukung Anies menolak kalau dipasangkan dengan Ganjar, sementara pasangan Ganjar juga menolak kalau dipasangkan dengan Anies. Ini sebenarnya justru lebih pada akar rumput ini ya pertentangannya, sementara pada elit itu sangat-sangat mungkin saja terjadi perubahan-perubahan. Tetapi kalau kita lihat perkembangan saat ini internal partai maupun koalisi partai pun itu sudah terwujud ya. Kalau tadi dari PDIP seperti dikatakan Hasto, Ibu Megawati sudah memberikan rambu-rambu itu soal ideologisnya. Sementara kalau dari koalisi perubahan pendukung Anies ya yang hampir pasti menolak itu adalah Demokrat, dan saya kira ini kan berkaitan dengan posisi dari Agus Harimurti Yudhoyono yang sekarang ini menjadi kandidat terkuat untuk menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Jadi ya ini berat karena kan bagaimanapun juga ini kan koalisi perubahan persatuan itu sangat bergantung pada salah satu partai ya, bukan hanya Demokrat. Kalau salah satu partai Demokrat atau Nasdem gitu yang keluar atau PKS yang keluar ini berantakan gitu, kecuali kalau dapat partner koalisi lain. Nah, kemungkinan menurut saya kerjasama itu baru terwujud pada putaran kedua Pilpres. Namun sekali lagi itu dalam konteks kalau putaran kedua ya parpol bukan kandidat, kan nggak mungkin diubah kandidatnya pada putaran kedua. Dan kalau Anda cermati kan tanda-tandanya itu sudah terlihat ketika Puan bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu yang lalu ya di Senayan. Jelas itu ada kesepahaman soal putaran kedua, bukan pada putaran pertama. Kalau begitu siapa calon presiden yang akan diusung oleh Anies, Ganjar, bahkan Prabowo? Anies, saya kira seperti saya sebut, kandidat terkuatnya itu ya pasti adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Ini kan kenapa Agus Harimurti Yudhoyono ini kan kalau kita simak penjelasan sebelumnya dari juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said kan menyatakan banyak sekali ini calon wakil presiden yang ditawari diajak bicara itu takut dengan Pak Lurah ya, dengan Pak Jokowi yang dan kemudian dibantah oleh Pak Jokowi bahwa dia bukan ketua umum partai, jadi dia nggak cawe-cawe soal urusan itu, urusan siapa yang jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dan tetapi kita tahu bahwa ini ada ganjalan terutama dari Nasdem ya di koalisi perubahan persatuan. Ini situasinya memanas, tapi saya dengar katanya ini akhir bulan ini Agustus itu harus tuntas begitu ya. Dan saya kira mungkin baik buat Demokrat maupun buat Nasdem itu nggak ada pilihan lain ya. Mereka kalau toh sekarang sedang memanas, mereka pasti nanti akan sampai pada satu keputusan, yes ini yang harus diusung. Dan dalam hal ini saya menduga kuat ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono karena nggak ada pilihan lain. Yang berani berhadapan dengan rezim, yang berani berhadapan dengan Pak Lurah itu ya hanya Demokrat saat ini, hanya AHY saat ini bersama bapaknya SBY ya. Nah, bagaimana dengan Ganjar? Ganjar tanda-tandanya juga kelihatan sekali bahwa mereka ini PDIP ini lebih melirik calon dari yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama. Kita lihat bagaimana Ganjar Safari ya, menemui para sesepuh nyai-nyai dari Nahdlatul Ulama, dia menemui ibunda dari Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf dan juga sekaligus ibunda dari Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, kemudian juga menemui Nyonya Sinta Nuriyah gitu ya, dan pertemuan dua ini dikait-kaitkan dengan kemungkinan melirik Yakut, menurut Yakut ya Menteri Agama atau Yeni Wahid itu putra mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Tetapi belakangan saya mendengar nama yang kemungkinan kuat akan digandeng oleh Ganjar itu Mahfud MD, katanya Menko Polhukam Mahfud MD ini. Bahkan di media sosial mulai sudah menyebar bahwa kemungkinan mereka akan deklarasi itu pada tanggal 5 September. Itu kabar yang belum terkonfirmasi ya. Tapi pilihan NU dan kemudian yang lebih tua ini sebenarnya itu sudah lama jadi pakem dari Ibu Megawati terutama, karena yang menentukan siapa yang jadi calon wakil presiden dari Ganjar itu tergantung dari Ibu Megawati kan. Kita lihat sebelumnya misalnya Jokowi dulu dipasangkan dengan Yusuf Kala gitu yang lebih tua, bahkan yang kedua itu jauh lebih tua dipasangkan dengan Kiai Ma'ruf Amin. Nah kalau
sekarang Ganjar itu dipasangkan dengan katakanlah Yakut atau dipasangkan dengan Yeni, saya kira ini kalau Yakut usianya lebih muda ya, Yeni mungkin saja mereka sebaya. Saya agak lupa usia mereka berapa. Tapi kalau dengan Mahfud MD jelas Mahfud MD ini juga lebih tua walaupun tidak tua-tua amat ya. Mahfud MD ini usianya sekarang 66 tahun, sementara Ganjar Pranowo itu 55 tahun. Jadi ada selisih 11 tahun. Ini penting untuk menjaga jangan sampai kemudian bukan calon presidennya, wakil presidennya nanti bila terpilih itu juga punya ambisi yang sama dan di tengah jalan kemudian mereka pecah kongsi gitu karena kemudian wakil presidennya punya ambisi pada pilpres berikutnya begitu ya. Dan jadi kalau toh akhirnya berlabuh pada Mahfud itu masuk akal, apalagi Pak Mahfud MD ini juga harus dipahami ini adalah menterinya Pak Joko Widodo dan dia juga dikenal cukup dekat dengan Luhut Panjaitan. Jadi ini juga bisa menjadi bridging, bisa menjadi jembatan untuk tetap Jokowi punya akses ke Ganjar. Sebaliknya bagi PDI juga bisa memberikan sinyal kepada Pak Jokowi bahwa mereka masih tetap membuka akses untuk Pak Jokowi. Sementara kalau Prabowo yang paling berpeluang besar dan kemungkinan akan diusung itu adalah sebagai calon wakil presidennya adalah Gibran. Ini syaratnya kalau judicial review di Mahkamah Konstitusi itu dikabulkan, tandanya dikabulkan sih sangat sangat kuat begitu ya. Jadi itu Gibran pasangannya. Tapi kalau Gibran tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi dan dia tidak maju ya peluang yang paling besar ya Erick Thohir, Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Jadi skenario seperti itu. Dengan konfigurasi tadi capres dan cawapres yang kita bisa bayangkan siapa figur-figur yang akan diusung dengan itu pilpres kali ini bakal seru ya. Saya menyarankan jangan buru-buru menyimpulkan Prabowo atau Ganjar yang akan menang, walaupun mereka sudah berkali-kali dalam berbagai survei itu diunggulkan gitu ya. Dengan kebimbangan Jokowi ini memilih antara mendukung Prabowo atau Ganjar, ini bisa menguntungkan Anies Baswedan loh. Apalagi kalau hanya mengandalkan endorsement atau dukungan dari Pak Jokowi yang kata hasil SIGI dari Kompas itu hanya 18,1%. Angka itu pun masih bisa didiskon lagi loh dengan margin errornya ya. Margin error itu kan rentang atas rentang bawah ya gitu, dan kalau bisa digabungkan ya jadi sangat kecil sekali lah dukungan dari Pak Jokowi ini. Bahkan saya menyebutnya dukungan dari Pak Jokowi itu sekarang bukan menjadi equity, bukan jadi modal, tapi justru menjadi liability, bisa menjadi beban buat siapapun yang diusung oleh Pak Jokowi atau didukung oleh Pak Jokowi. Itu saya baca data Kompas ya. Dukungan dari Pak Jokowi itu hanya akan menjadi sangat berarti, hanya akan menjadi signifikan kalau Pak Jokowi itu mengerahkan semua infrastruktur kekuasaan mulai dari kepolisian, departemen dalam negeri, KPU dan semua infrastruktur kekuasaan dikerahkan semua. Nah itu menjadi signifikan. Tapi kan itu kalau dilakukan berarti kecurangan dong ya. Jadi pilpres itu hanya bisa dimenangkan kalau dengan curang, dan saya kira hal itu jangan sampai terjadilah ya pada pilpres 2024 karena bagaimanapun kita ingin pemilu kita menjadi lebih baik dan berkualitas. Tapi yang begitu itu tidak bisa cuma diharapkan. Anda kalau ingin pemilu ini menjadi tidak curang, ya Anda harus terlibat, Anda harus ikut berpartisipasi, membuat inisiatif untuk melakukan pengawasan terhadap Pilpres 2024, khususnya ya termasuk pemilu pada tahun 2024. Saya Husnul Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.